Kuliah Lapangan Keanekaragaman Vertebrata 2022, Pengamatan AFES. Halo guys, Assalamualaikum. Tanggal 25 November 2022 adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Angkatan 2020 Pendidikan Biologi Untirta karena kita akan melaksanakan kuliah lapangan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pagi-pagi kita udah kumpul di depan gerbang FK Untirta untuk melakukan upacara pembukaan dan pengarahan sebelum berangkat ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, kita jargon dulu kali ya guys, biar semangat. Kata 2022 belajar sambil Nah, ini dia dalmas yang bakal kita pakai untuk berangkat ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kita pakai 5 dalmas untuk 5 kelompok peminatan. Ya, jadi kita ini langsung aja angkutin barang bawaan kita yang super banyak dan super berat ini buat disusun ke dalam dalmasnya. Barang bawaan kita emang super banyak karena kita akan bermalam di sana selama 3 hari 2 malam guys. Jadi dipastikan barang bawaannya nggak ada yang tertinggal ya. Nah, ini langsung aja carrier-carrier kita disusun ke dalam dalmasnya supaya kita semua bisa duduk dengan nyaman. Nah, ini sekitar jam 8 pagi akhirnya kita semua berangkat. Yuhu, semuanya duduk dengan nyaman, guys. Ya, di sini jalanannya masih aman, damai, mulus. Kedepannya, lihat aja nanti. Ya, setelah beberapa jam akhirnya kita sampai di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini kita lagi jalan dulu karena dalmasnya udah nggak bisa naik karena jalanannya yang gajruk guys. Jadi kita nungguin dalmasnya di atas dan dateng. Lihat nih betapa senangnya kita semua akhirnya dalmasnya bisa naik. Nah, ini dia cowok-cowok yang berperan di balik layar karena tanpa mereka mungkin dalmasnya nggak bisa naik. Ya, kita lanjut lagi perjalanan gajruk menggunakan dalmas ini. Tapi ini seru banget, kita sangat menikmati guys. Kalau nggak percaya nih kalian dengerin aja sendiri. Ya, here we go again. Dalmasnya nggak bisa naik lagi karena kita nemuin jalanan yang jelek. Tapi kita diminta untuk loncat-loncat di dalam dalmasnya supaya dalmasnya bisa ketanjak. Gak ngerti deh, ini mungkin tips and trick ya buat dalmas-dalmas yang gak bisa ketanjak. Tapi ini tetap gak bisa ketanjak karena kurang loncat kali ya. Akhirnya kita coba sedikit ngebenerin jalanannya supaya bisa dilalui sama dalmasnya. Dan ya, berhasil. Akhirnya dalmasnya bisa naik dan kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Walaupun masih gajruk tapi kita benar-benar menikmati perjalanan menggunakan dalmas ini. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat penginapan. Dan view-nya juga udah mulai cakep banget karena kita udah bentar lagi sampai ke kebun teh. Nah, ini sekitar jam 5 akhirnya kita sampai di homestay dan turun langsung disuguhi sama pemandangan yang super indah kayak gini. Jadi perjalanan selama kurang lebih 9 jam menggunakan dalmas yang gajruk itu benar-benar hilang capeknya pas udah ngelihat pemandangan yang super cakep kayak gini. Karena homestay kita ada di bawah dari parkiran dalmas, jadi sekarang kita harus turun dulu sebentar buat menuju ke homestaynya. Nah, ini dia kampung Citalahap, tempat homestay kita. Nah, ini dia homestay Kokom, tempat istirahatnya anak-anak AFES. Karena di AFES juga ada yang namanya Kokom, jadi kita harus istirahat di homestay Kokom juga, titik. Nah, sekitar jam 6 setelah kita beres-beres barang bawaan dan istirahat sebentar, kita langsung makan siang bareng-bareng kayak gini, seru banget. Setelah makan siang, kita langsung sholat maghrib dan lanjut ke sholat isya. Setelah itu sekitar pukul 19.30 kita kumpul untuk melakukan persiapan pengamatan glowing mushroom. Karena glowing mushroom ini banyak tumbuh di sekitar stasiun penelitian Cikaniki, jadi sekarang kita langsung aja berangkat ke sana menggunakan dalmas. Ya, tentunya kita akan gajruk juga sampai ke sana. Nah, ini kita udah sampai ke tempat pengamatan glowing mushroomnya. Glowing mushroom atau biasa disebut dengan jamur yang menyala ini hidup di sekitar pegunungan tropis dengan ketinggian 500 sampai 1500 mdpl. Keunikan jamur ini memiliki warna yang semakin cantik bercahaya apabila dilihat dalam gelap. Ini kalau dilihat pakai kamera emang gak kelihatan guys, tapi kalau dilihat langsung pakai mata, ini jamurnya bakal kelihatan nyala atau glowing. Sepulang pengamatan glowing mushroom, kita langsung makan malam dan diskusi untuk persiapan pengamatan AFES besok pagi. Setelah itu kita langsung tidur dan see you tomorrow. Nah, ini hari kedua setelah kita bangun tidur, sholat subuh. Sekitar pukul 5:30 pagi kita langsung kumpul di depan homestay utama untuk persiapan pengamatan AFES. Setelah semua siap, kita langsung berangkat dan dibagi menjadi 2 jalur. Jalur A naik ke atas melewati kebun teh dan jalur B turun melewati homestay Kokom.
Pengamatan nafas ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan avifauna di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Metode yang digunakan dalam pengamatan aves ini adalah metode point count, yang merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengamatan burung. Metode ini dilakukan dengan berjalan ke suatu tempat tertentu dan membagi wilayah menjadi beberapa bagian atau titik. Kemudian dicatat semua jenis yang dijumpai beserta jumlahnya selama waktu kurang lebih 10 menit. Alat yang digunakan dalam pengamatan aves yang pertama adalah binokuler. Binokuler ini merupakan alat bantu penglihatan terpenting untuk mengamati dan mengidentifikasi jenis burung yang ditemui di lapangan. Yang kedua adalah kamera yang digunakan untuk memotret burung yang dijumpai saat pengamatan. Selanjutnya adalah alat perekam suara untuk merekam suara burung agar lebih jelas. Selanjutnya adalah kronometer untuk mengukur ketinggian burung. Ada juga alat tulis yang digunakan untuk menggambar sketsa burung yang ditemukan. Alat lainnya yaitu buku panduan SKJP yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis-jenis burung yang ditemui di lapangan. Yang terakhir adalah lembar kerja yang digunakan untuk mencatat semua jenis burung yang ditemui di lapangan. Nah, setelah tadi pengamatan aves di titik 1 selesai, kita langsung berjalan lagi masuk ke hutan untuk melakukan pengamatan aves di titik selanjutnya. Dan ini perjalanannya bener-bener seru banget ya guys, karena kita melewati berbagai macam rintangan. Ini mulai dari masuk ke terowongan pohon, perkebunan, perairan, becek-becekan. Trek perjalanannya juga mulai dari lumpur sampai bebatuan. Jadi harus benar-benar hati-hati ya jalannya. Lihat ini sampai ada yang kesusahan buat naik ke pohonnya guys. Aduh, tolongin dong. Nah, kita masih lanjut melakukan pengamatan, tapi setelah itu kita lapar, jadi kita istirahat sebentar buat sarapan. Nikmat sekali makan di hutan. Ini nikmat banget makan bareng-bareng di tempat kayak gini. Kayaknya mau makanannya enak atau nggak enak, kalau makannya bareng-bareng kayak gini bakal rasanya tetap enak deh. Ya, setelah mengisi energi, udah kenyang, kita lanjut lagi melakukan pengamatan. Lihat ini bener-bener semangat banget, kayaknya nemuin burung yang unik deh. Tapi lihat ya, tanpa binokular kita bukan apa-apa guys, burungnya jauh banget nggak kelihatan. Ya lanjut pengamatan dulu, pengamatan lagi, pengamatan terus, pokoknya pengamatan sampai dapat aves yang banyak. Nah, ini sekitar jam 11.31 kita udah mulai lapar lagi, jadi kita istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol santai dan nyemilin makanan yang manis-manis supaya nambah energi, supaya nambah semangat. Nah, ini kita juga sambil identifikasi burung-burung yang udah kita dapetin selama pengamatan aves di titik-titik sebelumnya. Ini kita sambil timelapse gitu ya guys, biar gemes aja gitu, cailah. Ya, setelah itu kita lanjut perjalanan lagi dan nemuin owa Jawa lagi gelantungan, gemes banget. Nah, ini pukul 13.25, kita mampir dulu ke Curug Macan buat makan siang dan foto-foto santai. Lihat ini mentor kita sangat menikmati makan siangnya ya guys. Nah, setelah itu kita lanjut perjalanan pulang menuju homestay, melewati perkebunan teh yang super cakep ini. Jadi perjalanannya juga gak berasa capeknya guys, berasa tiba-tiba langsung nyampe gitu ke homestay. Nah, selama perjalanan, kalau kita ngelihat aves atau burung-burung lagi terbang atau lagi bertengger, kita tetap berhenti ya buat mengamati aves tersebut. Nah, setelah sampai ke homestay, kita istirahat sebentar dan kumpul lagi untuk melakukan identifikasi burung-burungnya dan persiapan presentasi nanti malam. Nah, ini dia hasil identifikasi jenis burung yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dilihat secara langsung maupun dari suara. Jenis burung yang ditemukan ada 49 spesies dengan total individu 195. 10 burung yang paling banyak ditemukan adalah sepah hutan dengan total 28, sepah gunung total 17, walet gunung total 13, sepah kecil total 12, sri gunting hitam total 11, takur tohtor total 8, bentet kelabu total 7, kadalan birah total 7, cucak kutilang total 6, dan sri gunting kelabu total 6. Yang menurut kami unik dan jarang ditemukan, ini ada burung tangkar ongklet. Karakteristiknya berwarna coklat gelap atau kehitaman dengan bercak putih di leher dan jambulnya tegak lurus panjang. Tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Status konservasinya yaitu near threatened atau hampir terancam punah. Spesies unik lainnya yaitu ada elang ular bido. Karakteristiknya berukuran sedang, berwarna gelap, sayap sangat lebar membulat, ekornya pendek, terdapat garis putih lebar pada ekor dan pinggir belakang sayap. Kulitnya kuning tanpa bulu di antara mata dan paruh. Burung ini terdapat di seluruh Sunda besar. Status IUCN-nya yaitu least concern atau berisiko rendah.
Burung-burung ini ditemukan kebanyakan sedang bertengger di ranting pohon ataupun sedang terbang. Nah, ini dia Alves lagi presentasi yang diwakili oleh Rafiq dan Adila, perwakilan dari masing-masing tim. Setelah semua peminatan selesai presentasi, lanjut ada kegiatan makrab, pentas seni masing-masing kelas. Setelah pentas seni, lanjut tuker kado, kita bikin lingkaran dan kadonya dioper-oper sambil nyalain lagu. Dan agenda hari ini udah selesai, kita langsung istirahat tidur di homestay masing-masing. Ya, ini hari ketiga atau last day, seperti biasa kita bangun tidur, sholat subuh dan sarapan. Menu pagi ini uduk enak banget. Setelah sarapan, kita kumpul-kumpul untuk pembacaan nominasi. Dan mentor kita dapat nominasi mentor terkeren. Wow, keren banget, emang paling keren sedunia pokoknya, menarik-menarik. Selain itu, kelompok peminatan kita juga dapat nominasi kelompok peminatan terbaik. Wah, emang keren banget Alves ini. Terima kasih. Lanjut kita upacara penutupan karena acaranya udah selesai. Kegiatan kuliah lapangan keanekaragaman vertebrata tahun 2022 ya, dengan tema meningkatkan jiwa eksplorator dengan mengidentifikasi keanekaragaman vertebrata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saya mau bilangnya itu, aduh pengen lagi gitu ya. Oke, saya akhirnya sampai di sini ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Ya, akhirnya acara kuliah lapangan ini udah selesai. Kita langsung angkutin barang bawaan kita ke atas buat dimasukin ke Dalmas dan OTW pulang. Tapi sebelum pulang, kita foto-foto bersama dulu di sini bersama mentor, asisten mentor, dan juga dosen pengampu dengan latar belakang kebun teh yang cakep. Dan baru deh kita pulang menggunakan Dalmas yang gujrag-gujrug ini. Ya, sat-sat kita langsung sampai di FK Puntirta dan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.